Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab tafsir Jalalain beserta kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami tafsir Jalalain. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wa ila hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Makhali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumi fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sajadatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ayat pinten nih? Wadhkur idh akhadna. Nggih. Niku sing jenengan derekan niku umum. Nggih. Bawean niki grup bawean 63. Wa wadhkur niku wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini halaman enggak sama sih halamannya. 63 61 sini kok mboten masuk 7 Desember ya. 61 sampai 63. Oke. Ya 61, 62, nah sekarang 63. Pun panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah, idh akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqakum, ikrar darimu, ahdakum, janjimu,
bil amali bahwa akan melaksanakan bima ajaran fit Taurati yang ada di dalam Taurat. Oke, monggo. Wakot dan sesungguhnya rofa'na kami angkat fauqakum di atasmu at-tura gunung Tursina ya, kita tunggu yang baru datang. Kalah ayat 63. Nggih, karena tadi malam itu lupa mau mengumumkan. Ingat sudah malam di Ngoro. Nggih, saya lewat dalamnya apa? Imron baru ingat loh besok ngaji. Oke, sudah ketemu. Oke, saya ulangi. Wadhkur dan ingatlah ampun. Ayat 63. Oke, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil misaqakum ikrar darimu ai ahdakum janjimu bil amali bahwa akan melaksanakan bima ajaran-ajaran fit Taurati yang ada di dalam Taurat. Wakot dan sesungguhnya rofa'na kami angkat fauqakum di atasmu at-turat gunung Tursina al-jabala gunung iktalahnahu yang kami cabut
min aslihi dari dasarnya, alaikum ke atasmu, lama ketika kamu abaitu meremehkan, qabulaha menerima kitab Taurat, wa qulna dan kami berfirman, khudhu peganglah, ma apa atainakum yang kami berikan kum kepadamu, bikuwatin dengan teguh, bijitin dengan giat, wajtihatin dan sungguh-sungguh, wadhkuru dan ingatlah, wadhkuru dan ingatlah baik-baik, ma fihi apa yang ada di dalamnya, bil amali bihi dengan mengamalkannya, la'allakum agar kamu termasuk tattaquna orang-orang yang bertakwa, an-naro yaitu neraka, awil ma'asi atau kedurhakaan. Saya jelaskan dulu di ayat 63. Ini termasuk ya kemarin itu masih ingat toh kaum Sobiin. Ya, kemarin kan menjelaskan kaum Sobiin lah. Sekarang ini dalam ayat ini adalah asal penamaan orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Nah, kenapa mereka itu disebut Yahudi? Nah, ini penjelasan ulama ada beberapa hal. Ya, pertama berasal dari kata al-haudu, artinya ar-ruju'u, yakni kembali dan bertobat kepada Allah. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 156, yakni inna hudna ilaika. Jadi kata Yahudi kemarin kan masih dalam tema Yahudi. Kemudian pendapat yang kedua dari Abu Umar bin Al-A'la berpendapat bahwa dikatakan atau dinamakan Yahudi karena mereka yatahawwatu, artinya menggerakkan kepala ketika membaca Taurat sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jadi memang orang Yahudi itu kalau baca Taurat sambil menggelengkan kepala. Pendapat yang ketiga berasal dari kata Yahudan.
Nah, artinya anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, pendapat ketiga inilah yang paling kuat, tapi ketiga-tiganya menjadi ciri khas orang Yahudi sehingga mereka disebut Yahudi. Okay. Jadi ini yang menjelaskan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan berjanji kepada Allah. Okay. Allah membuat janji juga. Mereka itu mintanya diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Kemarin kan dijelaskan ukuran mereka itu materi, yaitu emas, batangan emas sampai alat pencetak emas batangan itu ngecap ya. Nampak kalau ini untuk mencetak emas. Walhasil hari ini pun juga sama, di kita ada penguasa tambang emas yang sejak Indonesia merdeka sampai hari ini ya masih di tangan mereka, namanya Freeport. Dan semua negara itu tergantung dengan emas, mau mencetak uang ya pakai depositnya emas, punya emas batangan berapa lah, itulah baru diperbolehkan nyetak uang. Asal muasal aturan ya dari mereka. Makanya kalau mencetak sendiri kayak di UIN nggak diakui. Ya, makanya nanti kita ngaji filsafat moral biar tahu. Oke, jadi mereka berjanji pada waktu itu mau ditimpakan yang namanya Gunung Tursina dicabut, ya mau ditimpakan pada mereka karena permohonannya Nabi Musa sehingga Allah mengampuni. Tapi pada waktu itu Nabi Musa sempat berdoa lama tapi tidak dikabulkan. Kenapa nggak dikabulkan? Biasanya berdoa dikabulkan, kemudian tidak dikabulkan. Kata Allah bilang begini, bagaimana mau dikabulkan? Di tengah-tengahmu ada orang yang tidak percaya dengan aku. Oke. Jadi ketika berdoa berjamaah, kalau salah satu jamaah tidak meyakini dengan apa yang dia baca, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Itu terjadi di zaman Nabi Musa. Bahkan itu juga sampai hari ini sama. Kejadian-kejadian itu berlangsung sampai kepada kita. Nah, kemudian Allah memberikan istilah ya seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Yahudi, dia menjadi umat yang paling pilihan, suku bangsa paling pilihan, ya paling cantik, paling ganteng, paling cerdas, paling kaya. Ya ternyata daftar orang-orang kaya menurut majalah Forbes itu ya rata-rata orang Yahudi semua. Yang kayak kita begini nggak ada sepucuk kuku hitamnya. Bayangkan contohnya kalau kita bicara Indonesia, 9 orang di Indonesia, 1 orangnya ya dari 9 ini yang terkenal sebagai 9 naga itu kalau di media sosial dan TV itu 1 orang kekayaannya ya terus dibandingkan 300 juta penduduk di Indonesia kecuali dia 9 orang itu dikumpulkan hartanya jadi 1, nggak ada separuhnya 1 orang. Bayangkan ini. Jadi kalau 9 orang ini mogok, orang se-Indonesia kelaparan. Nah gimana? Yang mengekspor apa-apa ya dia, yang memproduksi apa saja di Indonesia itu mereka. Indomie punyanya mereka, jenengan yang sudah ketagihan Indomie, ya toh, berharap jualan Indominya laku, minta syarat ke saya, yang kaya siapa? Jenengan mencari doa yang mustajab supaya dagangan laku. Jenengan kaya, mereka lebih kaya. Ya. Terus jenengan jualan apa saja kalau nggak dari mereka? Tepung, bensin, semuanya energi di Indonesia dari mereka. Ya. Jadi 1 orang dari 9 itu saja kekayaannya kita orang se-Indonesia dikumpulkan nggak ada separuhnya. Bagaimana kalau menghadapi Bill Gates, ya Tesla dan sebagainya yang mereka anak cucunya orang Yahudi?
Kadang kita rela menjadi pembantunya dia mencari mereka ke negerinya, ke negeri Paman Sam. Ya, sampai Pak tukang saya garap pintu kusen ini rela pergi ke Paman Sam hanya jadi tukang ngecat. Karena ngecat di Indonesia bayaran kurang dari 100.000. Di sana bayarannya tertinggi. Ya. Jadi apa yang tidak dari mereka? Nah, sehingga mereka memang diberi kelebihan oleh Allah jadi suku bangsa yang paling utama, paling mulia di antara manusia. Tapi di dalam kitabnya mereka nanti akan kalah dengan anak cucunya Yusuf, Bani Yusuf. Bani Yusuf itu anak cucunya Nabi Yusuf yang pergi ke arah selatan, dari Mesir, memiliki ciri-ciri tubuhnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, kulitnya kuning langsat, matanya ya nggak sipit, nggak lebar, sedengan. Ya, itu DNA-nya sedang dicari oleh mereka. Tampaknya diduga oleh mereka keturunan Nabi Yusuf atau Bani Yusuf ini orang-orang Malay. Ya, kita ini kan orang Melayu. Makanya dia takut sama anak cucu Nabi Yusuf, karena di dalam kitabnya mereka yang mengalahkan mereka itu anak cucu Nabi Yusuf. Mereka itu kalau mengimani ajarannya itu sangat iman, gak kayak kita. Kita ini ya waktu ngaji beriman, pulang dari ngaji hilang lagi imannya. Mereka itu betul-betul mengimani apa yang dikatakan di dalam kitab sucinya. Nah, setelah itu ada masa yang kosong setelah Nabi Musa. Kejadian-kejadian di Nabi Musa sampai Nabi Musa wafat, terus masanya kosong, yaitu namanya fatroh. Ya, dari masa satu nabi ke nabi yang lain kekosongan itu namanya fatroh. Masa fatroh, kemudian diturunkanlah seorang nabi bernama Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Nah, asal penamaan Nasrani, kita bukan Kristen ya, kita bicara Nasrani. Kita bukan Kristen nanti ada sendiri. Ketika Nabi Isa diutus, ya Allah memerintahkan kaum Yahudi untuk beriman dan mengikuti ajarannya, ajaran Nabi Isa. Jika tidak, mereka dianggap orang-orang yang kafir. Kafir. Nah, asal muasal penamaan mereka menjadi Nasrani, dari Yahudi menjadi Nasrani, karena masa kekosongan dari Nabi Musa sampai turunnya Nabi Isa. Nasrani yang pendapat pertama berasal dari kata Nasoro, artinya menolong, ya. Karena mereka saling tolong menolong, memberi ya dukungan kepada Nabi Isa alaihissalam dan agamanya. Itu nanti bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 52. Ya, jadi gotong royong, Nasoro itu tolong menolong, jadi gotong royong. Kemudian Ibnu Abbas dan Qatadah juga Ibnu Juraid ini mengatakan bahwa mereka dinamakan Nasrani karena mereka berada di tempat ya yang bernama An-Nasoriyah. Bahasa Ibraninya namanya Nazaret, ya, Nazaret. Nah, kita lebih mengenal Nazaret daripada An-Nasiroh, Nasiroh, An-Nasiroh. Jadi pendapat ini yang paling kuat, karena berasal dari kata An-Nasiroh, bahasa Ibraninya Nazaret. Nah, kemudian setelah mereka pindah dari Yahudi ke Nasrani, sebagian mengimani Nabi Isa. Nah, mereka tanggal 25 Desember ini adalah perayaan, ya, bagi mereka itu perayaan, ya, perayaan sekuler biasa yang dilakukan oleh umat Nasrani yang diikuti oleh semua orang termasuk umat Islam. Nah, ini sejarahnya nanti umat Islam. Orang ateis juga ikut, percaya tidak percaya dengan Tuhan juga ikut. Nah, kemudian
tanggal 25 itu perayaan. 8 hari setelah tanggal 25 jatuh pada tanggal 1 Januari, ini mereka memperingati hari disunatnya Nabi Isa. Hari disunatnya Nabi Isa, orang-orang gereja mengadakan perayaan yang luar biasa, tiup trompet dan sebagainya. Nah, mereka menamakan tanggal 1 Januari itu namanya Anno Domini. Anno itu adalah tahun, Domini Tuhanku. Tahun Tuhanku. Dan ternyata tidak hanya diikuti oleh orang gereja, diikuti oleh umat Islam dengan tiup trompet, menyalakan lilin, kemudian kembang api. Kemarin ikut tahun baruan dah? Kalau ikut tahun baruan, makanya dinamakan Anno Domini. Ini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asror menjelaskan, kita kalau mengikuti acara-acara seperti itu, kita akan mendapatkan dosa kasbul wujud. Dosa kasbul wujud. Keberadaan kita di dunia ini sudah penuh dengan dosa, apalagi melakukan itu. Kemudian orang-orang gereja ini yang dicatat di dalam sejarah, kemudian setelah tanggal 1 Januari mereka memerintahkan kepada pengikut gereja untuk memperingati setiap tanggal 1 Januari itu hari disunatnya Yesus Kristus, dikemas dengan tahun baru, Kemudian setiap tanggal kelahiran disuruh untuk memperingati dengan yang namanya ulang tahun. Mboten ulang tahun Gus, ambal warso. Supaya Islami jadi milad Gus. Nah, ini sejarahnya dijelaskan di Quran. Tapi siapa yang tidak ikut ulang tahunan? Sama tidak ikut tahun baru. Kita kan punya tahun baru namanya Hijriah. Nah, ketika kita tidak melakukan ulang tahun, ternyata dibully sama teman-teman yang ikut ulang tahun sama ikut tahun baru. Kita mengadakan perayaan sendiri. Gus, ini kami mau mengadakan perayaan supaya umat Islam tidak terpengaruh dengan tahun baru. Tapi malamnya juga malam tahun baru. Yang menganut Anno Domini, meniup lilin, menyalakan kembang api dan sebagainya, nyanyi-nyanyi, ya di kita juga sama, sholawatan. Tapi juga pas pergantian malam dan 00 juga, kembang apinya dinyalakan, walaupun mengkholi bapaknya, mengkholi gurunya, rindu sang guru dan sebagainya. Loh, ini kalau kita bicara tafsir yang jelas ini kan asal usulnya seperti itu. Siapa yang nggak begitu? Makanya ketika kita menjaga dosa kasbul wujud, orang lain membuli kita. Gak modern Gus Wid itu. Dari ayat ini mungkin ada pertanyaan. Jadi ini sejarah penamaan Yahudi, Nasrani dan penanggalan Nasrani namanya Masehi. Jadi ini kalender yang berdasarkan putaran matahari. Ini dalam ilmu falak Islam namanya Syamsiah, Kalau dalam falak bukan Islam namanya solar, solar. Makanya kalau ada alat di atas genteng itu yang mengandung listrik namanya solar cell. Jadi selnya matahari, Nah, penanggalan Hijriah tidak berdasarkan solar, tapi berdasarkan lunar. Lunar itu bahasa Arabnya Qamariyah. Sistem penanggalannya menggunakan perputaran bulan. Lah, perputaran bulan menghitung pergantian waktunya jam 12 siang. Makanya kalau putra putu jenengan lahir jam 1 siang itu sama dengan ikut hari besoknya.
ikut hari besok. Ini kalau menggunakan Hijriah. Kalau menggunakan Masehi pergantian harinya jam 00 lebih 1 detik 1 menit sudah ganti. Nah, titiknya berada di GMT. Ya, GMT itu Great Mountain, yang ada di London itu ada menara. Nah, kalau kita ya di Ka'bah. Hanya saja karena Ka'bah itu tempat suci, oleh Raja Arab dipindah menaranya ke Grand Zamzam, sekaligus menara sekaligus dijadikan hotel. Itu titik nolnya. Apa ada perbedaan? Ya ada perbedaan. Makanya kalau kita membaca ya, surat Al-Kahfi itu kan ada Ashabul Kahfi ya. Allah itu menjelaskan 3,5 tahun. Dulu orang yang nggak paham kenapa orang 3,5 tahun. Mereka berada tinggal di gua tidur selama 3,5 tahun. Ternyata kalau dihitung dengan kalender Masehi, lama mereka itu 3 tahun. Kalau dihitung dari kalender Hijriah, mereka sudah 3,5 tahun. Karena selisih. Setiap hari, setiap bulan kita selisih. Kita kan tanggalnya 29 sampai 30, sedangkan mereka sampai 31, dan perputarannya mengikuti matahari. Jadi kita itu setiap bulan itu sudah berganti posisinya bulan. Makanya yang lebih akurat itu sebenarnya penanggalan Hijriah daripada penanggalan Masehi. Terkenalnya agama Islam ke penjuru dunia itu sebenarnya diawali dari Hijriah ini, bukan dari Islamnya. Raja Heraklius tanya sama pengawal-pengawalnya, siapa? Ini kalendernya siapa? Kok kalender ini bisa akurat untuk menghitung perbintangan, akurat menghitung ini semua kok akurat, sehingga orang berlayar pun bisa mengikuti kalender itu. Ternyata ditanya siapa yang bikin kalender? Yang bikin kalender namanya Ali bin Abi Thalib. Mana karya kita yang mengalahkan Sayyidina Ali? Sampai bisa menghitung jumlahnya bintang bulan ya, mengalahkan filosof dari Yunani. Nah, sehingga pada waktu itu ditanya, kita menggunakan penanggalan apakah sama dengan Masehi berdasarkan hari kelahiran Nabi Isa putra Maryam tanggal 25, tanggal 1 disunat. Pendapatnya para sahabat, kalau kita menggunakan Masehi dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad, nanti umat Islam akan terjebak sebagaimana orang-orang Nasrani akan mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, atau hari tanggalnya wafatnya Nabi jangan, nanti akan seperti orang Majusi, orang-orang yang lain akan sama mendewakan Nabi Muhammad. Kalau begitu yang lebih aman adalah hari dan tanggal hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah, itulah menjadi titik nolnya kalender Islam. Makanya dinamakan Hijriah. Ya, perputarannya mengikuti perputaran bulan berdasarkan teori dan rumus yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, sehingga teori ini dipelajarilah oleh Kopernikus. Tahu Kopernikus? Kopernikus itu filosof ya, filosof barat yang meneliti tata surya ya, Bima Sakti dan sebagainya ya, yang terkenal dalam bahasa Inggris galaksi ya. Jadi sampai dipakai merek Samsung Galaxy. Nah, akhirnya dia mendapatkan teori dan penemuan bahwa yang berputar itu adalah bumi mengelilingi matahari. Pada teks suci agama Nasrani awalnya yang berputar adalah matahari mengelilingi bumi.
Kemudian dalam teks suci itu disebutkan bahwa bumi ini terluas, terhampar sebagaimana permadani. Terus ditelitilah sama Kopernikus, kok ada dua kebenaran, yang satu kitab suci, yang satu penjelasan ilmiah. Kan tidak boleh ada dua kebenaran. Yang benar yang mana? Nah, akhirnya dilanjutkan sama yang namanya Galileo Galilei, meneliti tentang matahari dari penanggalan-penanggalan itu. Ternyata diteliti yang nama oleh Galileo Galilei, yang betul adalah bumi mengelilingi matahari, bulan juga mengelilingi matahari, sebagaimana yang dikatakan teks sucinya agama Islam. Karena pada waktu itu ya, yang berkuasa negara adalah agama, agama adalah negara, maka Galileo Galilei disidang. Disidang. Ya, bisa juga kan dibunuh. Nah, akhirnya nasibnya menjadi tragis karena menyelisih orang gereja, sebagaimana dijelaskan juga di ayat ini. Tetapi walaupun dihukum oleh negara pada waktu itu atas dorongan kaum agamawan, semua orang meyakini pendapatnya Galileo Galilei, dan dibuktikan secara ilmiah ternyata betul pendapatnya Galileo Galilei. Pasca Galileo Galilei ada yang melanjutkan sebagaimana yang dijelaskan urut-urutannya dari Nasrani, itu namanya Huxley, orang bernama Huxley. Ini yang lebih gencar mempromokan teori-teorinya Galileo Galilei. Disinilah awal gereja ditinggalkan oleh penganutnya. Apakah kita nanti juga nggak seperti itu nasibnya? Kita kan dicontohkan Allah gereja. Lek kiai wis ngomongnya gak kena dipercaya, apa terus umatnya nggak belayu? Itu sebenarnya dari munculnya sains-sains modern itu mempertanyakan yang namanya ajaran-ajaran agama. Akhirnya agamawan akhirnya memisahkan diri dengan sains memisahkan diri. Ini dari kronologi satu ayat saja di dalam surat ini, kalau dijelaskan panjang lebar. Intinya kita kan kebetulan ayat ini kebetulan masih dekat dengan peristiwa yang kita alami kemarin tanggal 25 sampai tanggal 1. 25-nya mereka nggak mau ikut 25. Tapi kata pemimpin gereja pada waktu itu, kita bikin aja penanggalan ini namanya ya Anno Domini, biar tanggal 1 umat manusia digerakkan oleh Tuhan menuju satu titik. Saya nggak ikut, nggak tertarik dengan gravitasinya. Kalau menurut teorinya Isaac Newton, itu kayak apel yang jatuh tertarik gravitasi. Berarti kan kuat gravitasinya daripada apelnya. Ya, kita punya apel yang punya kekuatan yang melebihi gravitasi, ya, yaitu namanya Tiflul Ma'ani. Ya, Tiflul Ma'ani. Nggak tertarik. Wah, boten Gus, boten ten gene Simpang 5 Gumul Gus. Tapi di rumah bakar-bakaran Gus. Terus sing lambi ijo kan joget ambek anu toh. Jogetnya itu loh di bawah fotonya Gus Dur sama Mbak Yai Hashim. Ya Allah Gusti, memang dahsyat betul ya Anno Domini ini. Dalam kalau seperti kerjaan saya itu kan setiap tanggal 25 sama tanggal 1 ya ketepatan di desa Ngoro itu ada gereja. Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Di situ saya kan datang. Itu banyak makanan ping kayak begini. Tahun depan gimana? Itu juga terjadi kan di zaman Nabi. Nah, maunya orang Nasrani, orang Yahudi itu nego ke Nabi Muhammad. Muhammad,
begini loh toleransi itu. Jadi mereka menawarkan teori toleransi, teori toleransi. Kalau mau toleran begini Muhammad, orang Yahudi kan punya waktu beribadah di hari Sabtu, namanya hari Sabat. Ya, menurut mereka Tuhan itu menciptakan langit dan bumi seisinya selama 7 hari. Di hari ke-7 itulah Tuhan istirahat. Maka di hari ke-7 kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kemudian yang Nasrani, mereka mengikuti perputaran matahari, ya, karena dinamakan hari Minggu. Karena dulu masih pengaruh mitologi dari Yunani, namanya Dewa Ming, maka disebutkan Minggu. Ya. Nah, itu beribadah karena pada waktu itu semua dewa-dewa yang potensi menjadi Tuhan libur semua, hanya satu dewa yang paling potensi, yaitu Allah. Ya, mereka beribadah di hari Minggu. Nah, itu ditawarkan kepada Nabi. Nah, maunya mereka di hari Sabat, Nabi juga beserta pengikutnya, umatnya itu supaya menghormati orang Yahudi ikut ke sinagog untuk beribadah. Yang Nasrani juga sama, ikut ke gereja juga beribadah. Nanti di hari Jumat aku juga ikut kamu ke masjid ibadah, ikut sholat Jumat, oke, dan sebagainya. Terus Nabi mikir, kemudian Jibril datang membawa surat namanya Al-Kafirun. Wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Begini loh, kalau konsep pluralisme menurut Allah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kamu mau mengerjakan, melaksanakan ibadahmu, silahkan. Ya, kamu yakini keimananmu, ya, keimanan gereja, keimanan sinagog, silahkan. Kamu tidak akan saya usik. Tetapi ketika aku melaksanakan ibadah-ibadah keagamaanku, kamu ya jangan macem-macem, jangan ngusik saya. Sudah, tidak apa-apa. Kamu waktunya nanti Natalan saya jaga, nggak apa-apa, supaya nggak ditangkap musuh. Maka Nabi itu mendirikan negara baru, namanya negara Madani di Madinah. Urban, kalau bahasa kita urban. Jadi masyarakat perkotaan yang ada di Madinah. Maka konsep pertama yang muncul itu tauhid. Ya, tauhid itu persatuan, bukan kalimat tauhid yang disebarkan orang-orang sekarang menjadi kalimat tahlil, bukan. Awalnya adalah bendera tauhid itu bendera persatuan. Semua berada di dalam satu kesatuan, yang Yahudi dihormati oleh Nabi, yang Nasrani dihormati oleh Nabi. Ya. Kemudian sudah berkembang, semua ada di tangan Nabi. Ketika Nabi wafat, khalifah ini bingung. Karena nggak dicontohkan Nabi ketika Natalan Nabi datang ke gereja. Kan itu bingung tahu umatnya, karena kemarin nggak dicontohkan Nabi. Nah, khalifah, salah satu khalifah seperti Umar bin Khattab menghormati agama yang lain yang ada di Madinah pada waktu itu. Ketika Yahudi mengadakan acara, Nasrani mengadakan acara, sebagai pejabat publik dia hadir ke acara itu. Tetapi kan tidak mengikuti ibadahnya. Jadi mereka disuruh ibadah dulu, misa, Natal dan sebagainya. Barulah pejabat publik yang tidak seagama dan seiman sama mereka datangnya ketika setelah acara ibadah. Itu memang secara sosiologi oleh Allah disuruh mengembangkan sendiri umatnya. Kalau menteri agama boleh hadir, tapi ojo pas misane melok misa. Nah, karena dia menteri agama, boleh datang, presiden boleh datang. Kalau menteri agamanya kebetulan Kristen, pada waktu acara tahlilan 1 hari 7 hari ke tokoh kan ya nggak boleh. Nah, terus dicontohkan kemarin rame di Al Zaitun, tokoh agama Katolik, Nasrani ikut sholat Id. Ya nggak apa-apa kalau toleransi, pondok-pondoknya sendiri. Tapi kan ya nggak segitunya. Terus sekarang ini kebablasan. Contoh ya, contohnya kemarin kan ada Paulus dari Roma datang. Apa sambutannya orang Islam? Sambutannya orang Islam, ya, ketika beliau datang, ya kita harus menghormati itu tokoh agama,
tokoh internasional yang disucikan oleh orang-orang Katolik kita hormati. Tapi umat kita yang di bawah ini yang mengaku orang Islam membawa rebana ya ke katedral terus melantunkan sholawat Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Saya batin ngelus dodo astagfirullahaladzim. Ya itu wis jelas lelakum tinukum itu. Enggak apa-apa kita amankan kedatangan beliau ke Indonesia, kita berikan rasa aman. Nah, Tola'al badru itu kan orang-orang dulu menyambut kedatangannya Nabi yang disucikan. Kalau nggak percaya lihat itu di YouTube videonya itu loh. Sampai kita umat Islam tidak boleh melantunkan adzan di waktu maghrib karena alasannya si paus lagi misa. TV hanya tag adzannya. Habis itu geraknya sholat ya pakai tag aja kayak apa namanya kartun. Kita nggak bohong, kita nggak memfitnah. Itu sudah bisa jadi lihat browsing aja di YouTube itu ketika mereka teman-teman kita umat Islam menyambut Paus Paulus itu orang sucinya agama Katolik ya baca sholawat Badar. Loh itu dulu kan perang Badar kemenangannya Nabi. Sekarang dibacakan kepada Sang Paus. Wah Popeye dibacakan sholawat Badar sampai arek-arek ya Allah Gusti. Terus pripun? Sing salah siapa? Yang salah ya tetap kembali lagi dosa besar ulama besar. Kalau kita belajar filsafat Islam nanti dosa besar yang nanggung ulama besar. Anak-anak seperti itu kalau kita tanya ya enggak tahu. Mungkin dia dibon oleh orang-orang tertentu. Nah kemudian ada lagi TV-nya labelnya TVNU di Jogja. Baca Al-Quran langgam Jawa pakai alat musik lengkap. Browsing saja, kita nggak memfitnah, browsing saja. Terus ayat ini untuk apa? Ayat ini loh untuk apa sekarang kalau kita bicara itu? Jilbaban, semua jilbaban, tapi moralitasnya rendah, nggak ada. Makanya saya pingin Ramadan ngaji moral filsafat itu kan karena saya pingin memperkenalkan bagaimana atau filsafat menurut orang Barat, filsafat menurut orang Islam. Terus bagaimana kita menjaga moralitas. Intinya kan itu moralitasnya sudah nggak ada, label Islamnya masih ada, tapi akhlakinya tidak ada. Imam Ghazali itu sudah menulis tasawuf akhlaki berjilid-jilid di Ihya Ulumuddin ini sudah nggak laku, ya sudah nggak laku. Jadi pertanyaannya gimana Gus, boleh nggak boleh datang ke sana? Ya tapi kan kita harus tahu makanan di sana ya di atas 50% dimungkinkan tidak halal. Ya makan apa Gus? Ya makan roti aja, roti tar. Loh, pejabat publik yang harus bisa melindungi dicontohkan sahabat-sahabat dulu enggak apa-apa datang. Tapi pada waktu acara ibadahnya kita enggak datang, tinggal sambutan, tinggal apa kita boleh datang. Nah, kemudian di abad-abad keemasan Islam, banyak ulama menulis dalam kitab, Bani Abbasiyah dulu tidak boleh menjawab ucapan salam orang kafir. Dari mana itu? Saya ya ngaji saya dulu begitu. Ternyata itu pesanan khalifah-khalifah yang berkuasa pada waktu itu saking bencinya dengan umat non muslim. Kita nggak boleh mengucapkan karena politik. Sebenarnya kalau mereka mengucapkan assalamualaikum ya kita jawab waalaikumsalam. Saya di rumah Kediri ya gitu. Oh itu kok jawab oleh ono pendeta salam loh. Siapa yang melarang? Ya dibaca dong sejarahnya. Kenapa kitab tipis-tipis itu melarang apa namanya umat Islam membalas salam orang Kristen non Muslim? Itu karena permasalahan politik, bukan karena permasalahan agama.
Tidak apa-apa membalas. Loh. Ya nggak apa-apa wong ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dibaca Ahok itu ya nggak apa-apa. Celakanya Ahok dipidana gara-gara baca Quran. Ya lucu tuh, Quran itu untuk semua umat manusia. Kenapa giliran Ahok baca Quran salah dipidanakan? Itu kan pesenan. Tanya itu orang Islam lebih pintar dari Ahok enggak? Ahok aja bisa baca Quran, itu seorang Islam. Yang buta huruf Al-Quran berapa banyak? Nah, akhirnya doktrin-doktrin itu menyesatkan. Kalau umat Islam di Timur Tengah, kalau mengucapkan salam bagaimana? Ya sama tuh, assalamualaikum. Pendeta saja namanya Abdullah loh di Timur Tengah itu. Jenengan pikir nama Abdullah itu Islami? Kalau di Timur Tengah, saya sering menjumpai orang, saya tanya jadi pendeta, jadi uskup di Koptik di mana Mesir, namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Kalau di Indonesia loh, ya mereka yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salamnya mereka asal muasalnya salam eleihim dari bahasa Ibrani, terus diarabisasi menjadi assalamualaikum, sugeng rahayu. Wes gini timbang geger salam diganti aja salamnya nasional, sugeng rahayu ya. Gimana? Terus sekarang kan diganti salam sejahtera buat kita semua. Ya sama, assalamualaikum kalau diterjemahkan kan ya salam sejahtera. Kok aneh ketika assalamualaikum dikafirkan, ketika salam sejahtera tidak dikafirkan. Diarani sego gak oleh nasek. Nah, itu karena perbedaan bahasa. Makanya kenapa sampai muncul filsafat bahasa? Ya karena gara-gara bahasa saja perang. Ya gara-gara bahasa perang. Ya, ini sejarah panjang dan kelam. Sampai ulama yang dapat pesanan nulis itu dilarang membalas salamnya umat non muslim di masa itu. Sebenarnya dari Nabi nggak ada seperti itu. Itu karena politik saja. Umat Islam pada waktu sebagai penguasa dunia, ya. Wong nyatanya setelah jatuhnya imperium Islam, ya semuanya hancur. Kenapa pada waktu itu diserang oleh Genghis Khan dan Kublai Khan? Ya karena kalau kita melihat syair-syair yang dibaca sampai syairnya Abu Nawas, ya. Yang terakhir saya membaca syairnya Abu Nawas yang ngeri. Sini kemarilah kamu kepadaku, mabuk-mabuk di sini. Karena apa? Abu Nawas mengatakan Allah tidak menegur kita yang mabuk, Allah menegur orang-orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat terakhirnya apa? Wailul lil musallin, bukan wailul lil lisyakirin. Sehingga dengan kemajuan Islam yang luar biasa, orang terlena akhirnya diserang oleh Kublai Khan, cucunya Genghis Khan. Hancurlah peradaban Islam pada waktu itu, tidak bersisa. Muncullah satu ulama, ya, yang didatangi oleh Nabi untuk kembali memberi semangat supaya Islam bisa kembali, disuruh banyak memperbanyak membaca sholawat. Akhirnya, ya, khalifah pada waktu itu membuat sayembara siapa yang bisa menulis biografinya Nabi sejak Nabi di dalam alam kandungan sampai wafat dalam bentuk sholawat. Akhirnya yang menang siapa? Syekh Abdurrahman At-Tibai sama Al-Barzanji, ya, sama Al-Barzanji. Akhirnya disebar kemana-mana, barulah umat Islam bangkit lagi. Pada masa pertengahan itu ada penulis dari Eropa, dari Itali, namanya Dante Alighieri. Ya, Dante itu menulis pada waktu itu menulis
Le Divina Comedy. Ya, itu ada kitab-kitab saya beli 10 jilid itu. Cuman bahasanya Inggris. Nah, di situ menjadi ajarannya orang Katolik, ada Inferno, ada Purgatorio, ya, ada Paradiso. Itu prosesi manusia menuju kepada Tuhannya. Ya, ada penebusan dosa. Ya, Inferno itu ada yang namanya neraka dibakar. Kemudian baru bisa masuk ke yang namanya Paradiso, itu surga. Nah, tapi di ujung cerita itu, cerita itu persis Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Di ujung cerita, makanya setiap pergantian malam orang tidak boleh keluar rumah. Anak kecil nggak boleh keluar rumah, suruh tinggal di rumah dulu. Kalau sudah malamnya berganti, baru boleh keluar rumah. Karena di dalam pergantian malam ada dedemit namanya Muhammadun. Bayangkan itu. Untung itu ditulis di zaman abad pertengahan ketika umat Islam di dunia dijajah bangsa Eropa. Indonesia dijajah Belanda. Kalau ditulis hari ini dibom sama Al-Qaeda itu. Loh iya, itu saya baca itu sama. Nah, delalah. Terus saya punya teman anaknya dinamakan Dante. Saya tanya, kamu kok menamakan anakmu Dante? Kamu jadi takmir masjid, anaknya dinamakan Dante. Lu memangnya apa? Pak Wid jadi baca itu Dante Alighieri. Orang yang paling menghina Kanjeng Nabi, tapi menghinanya di abad pertengahan ketika Islam sedang dijajah oleh kolonial bangsa Eropa. Karena yang protes, kalau hari ini protes, masa sih kamu takmir masjid anaknya dinamakan Dante? Itu orang yang paling menghina Kanjeng Nabi. Mengatakan yang di neraka wel itu namanya Muhammadan, ada nyebut Muhammadun. Pokoknya dedemit lah maghrib itu jenis Muhammad. Lu baca itu kitabnya kalau nggak percaya. Semua orang itu tahu. Masa kita rela mengambil nama tokoh yang menghina Nabi kita? Ya cari aja lah nama yang lain. Itu kan ya sekelasnya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa nggak pakai istilah namanya anaknya Abu Jahal, Abu Lahab? Nah, kita sudah dijelaskan oleh Allah dengan ayat ini panjang lebar ceritanya. Allah menjawab dengan simple. Di Quran itu kalau jawabannya Allah simple berarti benar. Kalau jawabannya Allah panjang lebar itu masih jadi perdebatan oleh banyak orang. Itu cirinya Al-Quran seperti itu. Ada pertanyaan? Nggih. Kadang dalam satu lembaga itu kan Nggih. saat untuk hari Natal kemudian beliaunya kan Nasrani. Nah, itu untuk memberi ucapan selamat itu Nggih, sama dengan kesulitannya Pak Arif ini. Tuh, saya juga apa ya gak sulit tuh di kantor saya. Pimpinan, terus anak buah saya banyak yang Kristen. Saya mengucapkan selamat kepada mereka. Artinya begini, selamat Natal dan tahun baru. Apakah boleh? Ya boleh. Kita mengucapkan itu boleh. Mengucapkan selamatnya boleh, yang tidak boleh ikut ibadahnya. Jadi yang tidak boleh kita mengikuti praktek-praktek ibadahnya. Ya kemarin kan ya ada tokoh nasional, ya kayaknya wali kota atau apa itu kan habis umroh langsung pergi ke Vatikan ikut misa di Vatikan. Saya cuman begini aja mikir saya, kayaknya dia mengambil momen supaya jadi terkenal. Ya, supaya jadi terkenal. Meningkatkan popularitasnya, mungkin ke depan mau nyalonkan gubernur atau presiden. Hal-hal yang sekarang dilakukan orang itu kan ujung-ujungnya ingin terkenal. Gitu loh. Jadi pulang umroh terbangnya langsung ke Vatikan, ke Roma. Ya, ikut misa di sana. Loh, saya kan dulu kan juga pernah
Ya, katakanlah dari Eropa kita naik bis sampai Turki, nyebrang umroh, bahkan haji. Habis itu langsung ke Eropa yang lain, ke Romawi, ke Itali. Tapi kan nggak disuting orang, dan bukan tokoh, jadi nggak dipermasalahkan. Tapi kalau sudah jadi tokoh itu loh baru masalah. Kalau nggak jadi tokoh, orang nggak ada yang mempermasalahkan. Ucapin selamat makan di gereja itu loh hal biasa. Tapi yang salah pembacanya itu seperti orang mau dia itu nanti langsung hilang tuh. Saya ini jangankan di pemerintahan yang seperti jenengan, di bawahnya langsung rakyat. Saya yang nggak langsung rakyat aja dikomentari teman grup WA sebelah. Langsung WA, sampai niku kiai kok ngono toh? Loh, ngono apa nih? Saya kan bilang gitu. Saya kan ikut diundang hadir pada acara Natal. Saya datang, tapi kan acara itu tidak di gereja, di hotel. Dan temanya bukan ibadah, temanya merayakan. Karena saya pimpinan, saya sudah membuka acara, terus saya tinggal pergi. Terus yang saya tinggal di situ, utusan saya, wakil saya. Saya tahu diri yang namanya pluralisme, ya. Nah, saya tahu, saya tetap harus menghormati, melindungi mereka. Nah, ketika di gereja, saya tidak ikut duduk di dalam gereja, tidak. Setelah selesai baru saya masuk. Itu. Nah, terus yang orang-orang yang nggak belajar filsafat, nggak belajar ini ya, cetek mikire. Kita itu wajib melindungi umat. Nabi Muhammad itu orang Yahudi kan dilindungi, Nasrani dilindungi. Sampai Nabi mengatakan, walaupun ini nanti yang mencuri Fatimah anakku, tetap aku potong tangannya. Dilindungi semua oleh Nabi. Sekarang ini karena masa kelam, ya, ada perang salib, perang dan sebagainya itu, sampai perang Siffin juga. Nah, akhirnya Islam jadi menganggap mendatangi mereka jadi kafir. Contoh begini, ketika kita ngebom menyan dituduh musyrik. Ketika kita membakar parfum katanya ngambil aromaterapi. Saya gini, Gus, bakar menyan musyrik Gus. Lah nang omahmu ya bakar menyan ambek anu. Lah itu kan aromaterapi Gus. Apa bedanya menyan ambek aromaterapi? Menyan tuku nang pasar Ngoro, aromaterapi tuku nang mall. Itu loh, makanya saya biar tidak dikatakan musyrik ngobong menyan, saya beli alat elektrik untuk wangi-wangian di pojokan sana sini. Kalau ada acara itu saya nyalakan, kok wangi. Lah aku nggawa apa tempat dari itu tanah liat, ada arengnya, dikira ngobong menyan. Kalau ini aroma terapi. Kalau aroma terapi oleh kelompok sebelah tidak dikomentari. Wahabi nggak komentari, ini aromaterapi. Kita belum kenal aromaterapi, nenek moyang kita sudah bakar menyan, wangi, yang diambil tuh wanginya, ya. Jadi pada intinya, ketika kita dihadapkan seperti itu, ya, sebagai pejabat publik walaupun tingkatannya di bawah, yang penting menata niat kita tidak mengikuti ibadah mereka, kita menghormati mereka, ya, yang beragama lain. Contoh, di sebelah saya kan masih ada satu rumah yang Kristen Jawi Wetan. Kalau mereka Natalan saya datangi, ya, saya ucapkan selamat. Tapi ya dari dulu nggak tertarik masuk Islam, sudah kita baiki. Apa kurang anu ya, kurang baik saya ini, ya. Nah, keinginannya kadang mantep itu Kristen Jawi Wetan. Oke, jadi sebenarnya di awal-awal periode awalnya Islam tidak ada yang mempermasalahkan. Setelah Bani Abbasiyah Umayyah barulah dipermasalahkan. Oke. Situasi yang seperti ini di Indonesia, antara beragama dan kami saat ini ya mau dimatur
Ini kami dihubungkan dari golongan dan kami akan dialami saja ya. Tapi hal yang seperti ini tidak boleh kami akan dialami. Nah, kita itu ya ini contoh di ayat ini kan sejarahnya panjang, asbabun nuzulnya kan panjang. Sampai mereka mengistilahkan dalam catatan mereka itu kan anno domini. Dan kata Allah itu bukan murni dari Islam. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang di Jazirah Arab yang beragama Nasrani Yahudi itu juga menyebut Tuhannya Allah. Itu sekarang kan terbukti dengan peninggalan-peninggalan bersejarahnya. Ya, situs-situsnya kan semua mengatakan begitu. Bahkan nama-nama pendeta banyak yang Abdullah, Abdul apa, Abdul Muthalib. Contohnya itu kan dulu belum ada Islam, sudah nama nenek moyangnya Nabi sudah nama Islam. Nah, sehingga di Quran itu kata yang paling aneh di Quran yang tidak kelihatan Arab itu kan hanya kata Allah. Bacanya kan nyeleneh. Harusnya kalau mengikuti aturan bahasa Arab kan ya Allah, tidak ada Allah. Itu artinya kata Allah itu memang diserap dari bahasa di luar Arab. Ya, itu kan Arabisasi bahasa. Okay. Jadi akhirnya jadi Islamisasi bahasa. Nah, menghadapi situasi ini bagaimana? Situasi yang sebenarnya bukan situasi Islam asal muasalnya, akhirnya banyak orang yang mengislamisasi situasi, sehingga kalau sudah diislamisasi dianggap tidak haram. Contoh ini yang jelas sejak zaman dulu namanya ulang tahun kelahiran itu kan bukan bersumber dari Islam. Ya, akhirnya sekarang diislamisasi oleh mereka jadi milad atau miladiyah. Okay. Nah, memang Idul Fitri itu dulu kan ya sudah ada Idul Fitri, Idul Adha. Apakah semua itu 100% dari ajarannya Nabi? Sebagian itu kan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan ajaran Nabi Ibrahim itu melekat pada agama Yahudi, juga melekat pada agama Nasrani, juga melekat pada agama Islam. Tapi kalau kita nggak pro yang pendapat mayoritas, kayaknya kan yo aneh, akhirnya dibully. Sebagai contoh banyak situasi sampai masuk ke dunia pendidikan. Memang apa betul psikologi Islam itu bersumber dari agama Islam? Ya enggak juga. Faktanya kita pelajari dari epistemologi ontologi, ya enggak. Itu hanya islamisasi sains, ya, islamisasi sains. Kalau sudah begitu dianggap Islam enggak apa-apa. Nah, seperti yang dicontohkan Syekh Abdul Qadir Jailani, tambur, rebana, dari mana? Itu semuanya dari gereja. Tapi sekarang sudah masuk ke masjid dan tempat ibadah Islam yang lain. Karena yang membawa nabuh itu ulama. Nah, akhirnya tidak berani mengharamkan. Padahal itu kalau kita teliti sejarahnya memang semua orang mengatakan dari gereja. Gereja dari mana? Dari kuil Solomon. Kuil Solomon dari mana? Ya itulah orang ya Yahudi. Terus yang gowo para habaib. Wah, semuanya percaya wae. Lah kelemahan kita orang Jawa khususnya, umumnya orang Indonesia, kalau sudah melihat orang berwajah ke Arab-Araban, diomongi ki wali, diomongi turune Kanjeng, mesti percaya. Itulah yang dicatat oleh Senuhul Khronyo. Ya. Makanya sampai membawa mereka itu kan Senuhul Khronyo. Nah, sehingga dipetakan, wis orang Islam sama Islamnya biar bertikai. Sekarang yang di sini diciptakan konsep mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain haram, yang sini boleh. Itu kan ya politik lagi. Oke, politik lagi. Baca, kita kalau membaca banyak literatur tidak pernah ada larangan mengucapkan salam kepada orang lain. Hanya saja dulu kan ketika setelah Isra Mi'raj yang membedakan kamu Muhammad dengan yang lain dari salamnya. Kalau Yahudi salam, salam elehem.
Kalau Nasrani ya salam, salam, ya. Kalau kamu Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membedakan. Yang lain sama. Yang lain sama. Apa yang beda? Ya nggak ada. Apakah kita lebih tidak musyrik dari mereka? Nah. Tapi ketika mereka menghormati kita, kenapa kita nggak nolak? Kok malah seneng, wah dia ikut menghormati kita. Kita harus jujur. Berapa banyak masjid ketika Idul Adha dikirimi pabriknya orang musyrik, diterima aja kan sama panitia. Loh, di sini aja ada banyak pabrik. Saya mengenal bos-bosnya itu ya non muslim, tapi ya sering datang ke rumah saya, bawain apa namanya, daging, membawa apa itu telur berapa krat itu. Pak Wid, kamu ada acara apa, nanti saya kirim sini. Itu ya orang Konghucu. Saya nggak kasih tahu jenengan itu bae wong Konghucu koyok grup telok nggak saya kasih tahu. Enggak, saya nggak pro, mau dikasih mangan dok. Tak kandani les doknya mlebu weteng ae. Loh iya, saya tidak menolak. Loh, akhirnya ketika Idul Adha banyak panitia yang datang ke pabrik-pabrik itu minta jatah Idul Adha, dapat kiriman binatang kurban. Makanya saya bicara di fikih, kalau itu hadiah dari orang non muslim untuk kurban, jangan disembelih niatnya kurban, disembelih niatnya menghalalkan binatangnya supaya halal dimakan. Loh, kalau begitu kenapa nggak di fatwa haram? Ucapkan saja di fatwa haram. Ya kita kadang nggak belajar adil itu. Oke, jadi fenomena itu gimana? Ya nanti kalau pengen tahu fenomena bulan Ramadan, saya ngaji filsafat fenomenologi. Oke, makanya kalau nggak belajar filsafat jangan bingung nanti apa sih tujuannya, ini apa. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan kemarin ngaji malam Jumat itu kan menjelaskan yang namanya doa kasbul wujud. Ya, jangan yang nggak ikut ngaji ya sekarang saya kasih tahu. Dipikir kita setiap ibadah itu mendapatkan pahala. Sejak zaman Syekh Abdul Qadir Jailani di alun-alun kota Baghdad sudah terjadi dosa-dosa kasbul wujud. Dulu di Baghdad itu orang kan sholawatan, tapi mengundang orang-orang yang sholawatan itu kan nilainya sudah dirham. Kalau kita setarakan dengan sekarang kan ya sudah 50 juta ke atas. Apakah betul kata Syekh Abdul Qadir Jailani kamu itu sholawatan? Oh, nyatanya ngundang kamu bayar 50 juta. Apa yang kamu lakukan itu namanya dosa kasbul wujud. Oke. Nampaknya kamu mensyiarkan Islam, tapi kamu itu cari makan dari Islam. Kalau sekarang sholawat, nyatanya kamu makan dari sholawat, cari makan dari sholawat. Kamu mengorganisir sholawat dan kamu ngamen juga pakai sholawat. Apa bedanya kamu ngamen dengan baca sholawat? Loh, itu kan kita nggak kan dicontohkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sampai dipanggil polisi di sidang. Apa betul Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya betul, saya memang mengucapkan begitu. Tanya itu panitianya, EO-nya, memang undang mereka nggak bayar. Nah, makanya Imam Ghazali di generasinya Imam Ghazali kan mengomentari namanya maghrur, syiar Islam pada satu masa luar biasa, tapi kualitas Islamnya keropos. Orang banyak yang mengatakan mensyiarkan Islam tapi ternyata cari makan dengan Islam. Bikin grup sholawat itu apa enggak cari makan? Ya kita kan harus bicara jujur tuh. Kalau saya mendingan grup band umum kan, ya
Wis grup band umum terus diselingi sholawat, jangan sholawatnya. Fenomena itu, makanya kan fenomenologi, kenapa terjadi fenomena itu, bagaimana menyikapinya. Kalau sekarang bagaimana menyikapinya? Ya kalau dimintai sumbangan ya tetap kita sumbang. Fenomenologi itu kita melihat sejarah manusia dan filsafat. Lek disumbang ngamuk, ya disumbang ae wong nyumbang ae. Gitu. Wong nyumbang orang nyumbang wong mendem, nyumbang wong sholawatan. Walaupun di dalamnya kategori kasbul wujud. Ya, wong yang begitu itu ngalahkan mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, itu dosanya mengalahkan yang Natalan. Padahal kita semua banyak yang mengikuti ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di poin-poin tertentu tidak ada yang menjalankan. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani disidang sampai dikriminalisasi oleh 100 ulama Baghdad gara-gara mengatakan kamu itu bikin kegiatan agama, ternyata yang pimpinan di atas dapat sekian persen, ke bawahnya sampai panitia itu dapat sekian persen. Okay. Jadi dulu itu sudah diorganisir oleh EO, orang datang ke Baghdad. Nah, saking kesufiannya Syekh Abdul Qadir, ini mau ditampilkan di atas panggung untuk iklan mereka. Syekh Abdul Qadir ini nggak mau, malah duduk di pojokan masjid Baghdad. Dipaksa naik ke panggung, ceramahnya Syekh Abdul Qadir nyeleneh. Wahai manusia-manusia, ternyata Tuhan kalian sekarang ada di bawah telapak kakiku. Yuk, kita kalau baca manakib itu loh, manakib yang kita baca setiap Senin ya di apa itu manakibnya Syekh Abdul Qadir, kita baca kitabnya Syekh Abdul Qadir yang namanya Al-Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir sampai mengatakan ternyata Tuhan kalian hari ini ada di bawah telapak kakiku. Itu dikira Syekh Abdul Qadir menista agama, dilaporkan di sidang. Akhirnya Syekh Abdul Qadir membuat pembelaan, ternyata betul oleh jaksa, diteliti, diaudit. Jadi panitia itu memang disengaja untuk membuat acara rutin pindah-pindah gitu loh. Ya pindah ke sana, rutin pindah-pindah. Dan itu yang mengorganisir orang ada sendiri, dan yang menetapkan tarif per orang urunan sekian itu sudah ada sendiri zaman Syekh Abdul Qadir. Tukang ininya sendiri, ini sendiri. Nanti tukang nyiapkan makanan yang dilempar-lempar ke jamaah yang di depannya. Dan setiap jam 00 itu ada istighosah. Ya istighosah. Terus Syekh Abdul Qadir kan begini kepada temannya nih, serasa istighosah ora mandi gue. Nang omahku tak gentong, pakai beras jukun seumur hidupmu gak bakalan habis berasnya. Gitu. Jadi kelemahan kita kayaknya membaca manakib, karena itu bahasa Arab, kita kan nggak tahu kisahnya di situ, nggak tahu. Walaupun baca manakibnya lancar bahasa Arab. Ketika saya bercerita begini dari manakib, kan nggak pernah tahu tuh kalau itu cerita sebenarnya dari manakib. Makanya saya ngikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau saya punya hajat besar, ya seperti acara-acara besar di sini, mantu nyunatno, ambil beras, saya doain doa yang diajarkan ke temannya supaya nanti setiap acara diambil berasnya tidak habis-habis. Loh ya itu saya ambil manfaat dari situ, daripada kita jual sholawat ya mendingan cari keramat dari Syekh Abdul Qadir, berasnya enggak habis. Ya, jadi menyikapi itu sudah jangan dimasukkan dalam hati. Yang jelas kita kan di Islam ada namanya i'tiqad, yang munculnya di hati yang paling dalam, niatnya sama dengan mereka. Kalau nggak sama berarti kita nggak musyrik. Sama dengan halnya ketika kita pegang keris musyrik, tapi pegang dolar tidak musyrik. Kita kalau belajar filsafat, di mana letak musyriknya? Kalau memang keris itu menyebabkan orang musyrik karena minta bantuan di luar Allah, kira-kira kalau jenengan bawa uang 100 juta saja pergi ke Jakarta, hatinya tenang nggak? Lebih tenang mana, bawa uang sama bawa keris? 100 juta ke Jakarta, yes, geleng-gila gilo gitu kalau orang Jawa ke Jakarta, gawaya setengah mati. Ya, berarti
hati. Kalau bawa uang menyebabkan hati kita bahagia melupakan Allah, berarti ini lebih musyrik daripada membawa keris. Keris itu kan identitas sosial orang Jawa di zaman dulu. Kalau sekarang identitas sosialnya orang sekarang apa? Naik Harley Davidson. Ya, motor Harley Davidson itu kelas sosialnya orang kaya karena motornya 500 juta. Musyriknya melebihi bawa keris apa bawa Harley? Oh, nyatanya kalau bawa Harley itu sewa pengawalan, walaupun lampu merah tetap diterjang. Lah kalau kita belajar filsafat ya lebih musyrik menaik Harley Davidson, menyalahi aturan syariat yang ditetapkan. Nah, fenomena itu seperti itu, gimana nanggapinya? Makanya kata Nabi, kalau kamu punya kuasa, berarti kamu harus berbuat sesuai dengan kekuasaanmu. Tapi kalau kamu lemah, ya berdoa saja di rumah. Kan Nabi mengajarkan begitu. Kalau kamu nggak mampu merubah dengan kekuasaanmu, kamu lemah, ya sudah pulang aja ke rumah, berdoa, didoakan supaya tidak terjadi seperti itu. Itu belajar dari fenomenologi. Ya, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Summa, kemudian tawallaitum, kamu berpaling. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling. Ai aradtum, menyalahi ikrar. Mimba didzalika, setelah itu al-misaki, janji, anit taati, tentang ketaatan, falaula, maka kalau tidak ada fadlullahi, karunia Allah, alaikum, kepadamu, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, lakum, kepadamu, bitaubati, dengan bertobat, au takhiri, atau menangguhkan, al-adzabi, siksaan, lakuntum, terhadapmu, minal khosirina, termasuk orang-orang yang merugi, ay al-halakina, orang-orang celaka. Kita lanjutkan ke ayat 64, menyambung dari pertanyaan dan fenomenologi. Ketika mengucapkan salam tidak boleh kepada orang non muslim. Terus kalau kita datang ke dokter, apa tanya, muslim gak dok? Saya Nasrani, saya Kristen, saya Katolik, sudah saya gak jadi berobat. Kemudian ketika ada kecelakaan di jalan, apa kita tanya dulu, agamamu apa? Saya Hindu, Buddha, gak jadi saya tolong karena kamu gak seagama. Ya, kalau kita bicara moral ya, dan etika,
sebagai manusia sosial kan itu nggak perlu dipertanyakan, gitu. Wong namanya amalan sholihah kok tanyanya kamu beragama apa? Wong jujur saja jumlah dokter yang muslim dan non muslim itu banyak non muslim. Lihat itu fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri di Indonesia itu, yang banyak siapa? Ya. Yang banyak yang non muslim. Ahli farmasi yang banyak siapa? Yang punya pabrik obat yang banyak siapa? Terus kalau ditanya, sing ngakeh di pabrik jamu sapa? Nah, jamu wong Jawa terus tulis herbal. Diarani jamu gak gelem, sekarang diganti herbal. Herbal itu bahasa Inggris, bahasa Jawa nih jamu. Kalau yang dibuat pabrik namanya farmasi, ya, pabrik farmasi. Ya, obat-obatan yang kimia obat. Wong nyatanya yang herbal jamu udean di ngoro itu ya mesti gerus. Apa yang digerus? Mesti perdarasan nyeri itu. Begitu jenengan minum pena. Lah ngapain kok dicampur-campur, langsung aja minum yang perdarasan nyeri. Nah, kembali lagi, summa tawallaitum, yang berpaling itu sebenarnya siapa? Ketika permasalahan hari besar kita dimasalahkan, apa enggak banyak rumah sakit Islam terus dokternya Kristen? Oh, nyatanya banyak ulama, banyak kiai ya berobatnya nang Mojowarno. Itu rumah sakit punyanya siapa? Punyanya organisasi gereja Kristen Jawi Wetan. Kenapa kalau begitu kok nggak idealis? Nah, makanya kita belajar filsafat moral itu biar cerdas. Kenapa kalau sudah begitu nggak idealis? Kiai ini kena kanker, lapo digonang William Booth. Iku wae londo. Ketika ada penyakit yang nggak bisa diobati oleh rumah sakit Islam, kenapa dibawa ke RKZ? Itu punyanya Gereja Katolik Roma. Ya toh? Maksudnya itu mikiri, Mbok. Ojo cedek banget kayak kali kontong. Mana yang ibadah mahdoh, ya tetap kita pegang teguh yang ibadah inti kita. Yang ghairu mahdoh ya enggak kita ini. Terus ngaji memang kita nggak pakai produknya mereka, YouTube ini. Ya kita jujur aja kan, bukan punya kita nggak punya. Sikat gigi yang toharohnya jenengan ben mantap toharohnya itu Pepsodent. Gitu kok gak ditanya produknya Islam apa kafir. Kalau mengharamkan itu berarti pakai produknya juga haram. Tadi berangkat ke sini bensin kan beli tuh bensin Pertalite, gak tanya siapa yang ngebor. Kalau mempermasalahkan sedetail itu, berangkat ngaji naik motor beli Pertalite itu haram. Sikat gigi tidak pakai siwak ya haram, pakai Pepsodent. Punyanya Londo. Unilever punya siapa? Itu punyanya Londo sejak zaman Belanda sampai Indonesia merdeka dinasionalisasi, sampai sekarang punyanya Belanda. Wong bangga pakai keramas rambut, pakai Sunsilk, pakai aneh gitu. Apa nggak merang? Lah, jadi kan kita harus bisa membedakan mana yang mahdoh ibadah itu dan mana yang ghairu mahdoh. Biar nggak disinggung Gusti Allah, summa tawallaitum. Ya seakan-akan orang Yahudi yang disinggung, tapi sebenarnya kita itu ngalahkan orang Yahudi. Diberi keutamaan oleh Allah kita, ya. Ditunda adabnya, ya. Kita termasuk orang merugi. Makanya Nabi menjelaskan dan Al-Quran juga akan menjelaskan
banyak orang yang di dunia itu seakan-akan kaya raya, ahli ibadah, banyak pahala, tapi ketika di akhirat dihisab jadi orang yang paling miskin. Ya karena kita banyak melakukan dosa-dosa kasbul wujud. Nah terus memang naik Boeing 3,3, 3,7 itu punya siapa? Boeing itu yang orang haji yang bangga dengan gelar haji umroh ke tanah suci, alhamdulillah udah nyampe tanah suci. Lah memang pesawat itu punya siapa? Yang dibeli Garuda, dibeli Lion. Terus yang satu punyanya ATR punyanya Perancis, Boeing punyanya Amerika. Mana yang punyanya Nurtanio nggak ada toh? Nggak jadi produksi. Kalau itu tetap diharamkan. Sudah yang dicontohkan Nabi naik onta, ya sana naik onta, naik keledai. Ngontel saja dari Jawa ke Arab itu kan 12 bulan ngontel. Lewat darat terus itu. Ada yang naik motor hampir 3 bulan. Ya. Jadi kita berpikirnya harus berimbang dalam menetapkan kasus-kasus tertentu. Ya. Apalagi kita pejabat publik. Saya nggak pernah komentari begitu. Justru yang saya komentari orang yang mengomentari hal-hal yang seperti ini, tapi tahun baru ya malah tahun baruan. Sampai saya dulu begini, tahun 90 ke tahun 2000, saya itu kan nasihati orang-orang yang demo ketika ada mall dibangun, demo. Kamu itu ya jangan demo. Ujung-ujungnya kalau mall ini jadi, pengunjungnya ya kamu-kamu ini, gitu. Lihat itu mall di demo, ujung-ujungnya sing gemar nongkrong di mall ya tukang demo. Kenapa begitu? Saya bertahun-tahun sudah meneliti orang-orang yang suka demo. Oke, mungkin ada pertanyaan? Jadi seakan-akan kita melakukan ketaatan, tapi pada hakikatnya melakukan kesyirikan. Dulu sudah dicontohkan Nabi, lek mantenan ojo nyapu tanah lambine. Kan dulu di zaman Nabi di pasar kan ada orang Yahudi, Nasrani atau orang kaya di zaman dulu, kan bajunya itu sampai dibawa oleh budak-budaknya atau pembantunya kan sampai 5 orang, saking panjangnya. Itu simbolnya orang kaya. Kan terus Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kamu jangan memakai baju yang menyapu tanah, itu nggak disukai oleh Allah. Kemudian dulu kan terus ada di surat Al-Mujadilah, perempuan-perempuan zaman dulu kan sukanya pakai bingle, ya pakai giginya di kayak kawat, dibekel, terus jalannya krimjing kayak orang nari. Itu yang dijelaskan perempuan-perempuan istri-istri Nabi dan perempuan muslimah yang lain dilarang pakai itu. Terus siapa yang nggak tertarik beli ke toko emas terus pakai rantai di kakinya itu? Kan ini sudah nggak ada krimjing-krimjingnya Gus. Dulu itu ada orang ngaji itu pakai bingle kanan kiri, bahkan kakinya itu semua dikasih cincin emas. Terus saya ngaji di tafsir surat Al-Mujadilah menjelaskan itu, terus baru dilepas, ya karena ketidaktahuan. Nah sekarang sudah dijelaskan Nabi pakai tato, pangur tidak boleh. Siapa sekarang yang enggak narik untu sing wis alami itu? Ya kalau itu diharamkan ya sama atau kasusnya dengan mengharamkan rokok, tapi masih cari sumbangan dari pabrik rokok. Mengharamkan rokok tapi masih cari sponsor dari pabrik rokok untuk olahraga, untuk pendidikan, bangun masjid. Jadi kita kalau bicara masa lalu,
Makin kesini kayaknya ya makin tidak berkualitas. Oke, karena kalau dilanjutkan nggak nutut waktunya ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Nanti Ramadan siap nggih ngaji? Nggih ngaji. Kemarin kayaknya sudah 50 lebih yang mendaftar. Karena saya pilih malam biar jenengan nanti tenaganya sudah kembali fit. Kalau diajak mikir berat biar kuat, Mas. Ya, karena ngaji filsafat, ya, ngaji filsafat. Nanti sedikit demi sedikit, karena kita kalau nggak diimbangi sama itu, memahami Quran juga akhirnya tekstual, terus kesannya kaku. Ya. Islam itu agama yang paling diterima di kaum urban, tapi pemeluk Islam sendiri sekarang sudah tidak lagi menjadikan Quran hadis sebagai pedoman hidup. Ya. Contohnya kalau dulu semua dipandang dari kacamata agama, sekarang orang beragama aja dipandang dari kacamata psikologi. Bagaimana beragama dengan baik? Ya, kan? Terus pendidikan juga gitu, sekarang dipandang dari kacamata psikologi, dari kacamata moral. Itu. Nggih, monggo. Nggih. Ini terkait dengan apa namanya? Kayak kemarin kan Natalnya. Nggih. Kebetulan saya tengok apa namanya? Gak suka yang namanya Natal yang baru. Saya gak pernah itu. Karena apa ya? Bukan saya, cuma saya gak suka. Malam-malam bakar-bakar kayak gitu, tidak suka. Saya tinggal di rumah, apalagi yang Natalan bisa itu ada kontroversi tentang dalam pemahaman itu. Kebetulan saya tidak suka, dan yang kedua saya bukan siapa-siapa, nggak ada kesalahan gitu. Yang pertama yang menjadi pegangan saya kan tahun baru kemarin kan bersamaan dengan bulan Rajab, tanggal 1 sama besoknya bulan Rajab, terus malamnya orang merayakan tahun baru. Yang saya tanyakan tentang bulan Rajab, kita bukan orang agama lain, nah kita banyak orang-orang melaksanakan puasa 1 hari 2 hari tidak apa lagi dengan apa namanya dengan embel-embel katanya kalau 1 hari itu setahun 3 tahun atau berapa 3 hari apa namanya bisa mandi yang airnya putihnya seperti susu manisnya. Ini gimana? Nggih. Jadi begini nggih, amalan-amalan di bulan Rajab itu sebagian ulama itu hampir mayoritas sebenarnya dalilnya banyak yang dhaif. Kemudian karena hadis yang dhaif itu karena untuk kepentingan amal ibadah yang baik itu boleh dilaksanakan. Tapi kalau kita belajar ilmu yang lain, masa iya sih dalilnya saja dhaif kok. Nah, seperti dikisahkan kalau puasa Rajab di hari pertama sama dengan menebus dosa selama 3 tahun. Kalau kedua selama setahun dan sebagainya. Kalau mampu sampai 7 hari nanti sama dengan minum susu yang putih dan manisnya mengalahkan madu. Loh, kalau kita bicara hal-hal yang
metafisik, kita bicara Islam ya karena kita punya metafisika. Jenengan mau nggak dibayar nanti? Contoh, ini dalam keseharian. Kita punya anak mengajar di sekolah yang berbasis agama, digaji 200.000 satu bulan. Ngajar TK sampai SMA lah. Kan faktanya hari ini kan gajinya cuma di bawah 500 toh. Terus ketua yayasannya sama kepala sekolahnya menyampaikan begini, nggak apa-apa, tekuni aja di sini. Insya Allah karena kamu bersada di sini, nanti kamu punya usaha di tempat lain. Sekarang banyak keberkahannya. Pertanyaan saya, apakah beli cambah di pasar itu boleh dibayar dengan kata keberkahan? Loh, kita bicara fakta loh, kita metafisika. Nah itu kalau dipelajari dari ilmu filsafat namanya historiografi. Tahu historiografi? Jadi orang mengkisahkan sesuatu itu diembel-embeli mistisme yang sangat besar supaya orang yang membacanya dan mengikutinya itu mantap untuk mengikuti. Contoh, kalau kita melihat historiografi, Kanjeng Sunan Kalijogo menunggu tongkat gurunya Kanjeng Sunan Bonang selama setahun lebih, terus digambarkan begini kan, sampai gurunya lupa pulang dari ibadah haji, baru dicarilah ingat kalau ada muridnya begitu. Lah sebenarnya kisah itu tergolong kisah historiografi, kisah yang sebenarnya di zaman Yunani kuno mengandung mitos. Dan di dalamnya ada legenda. Contohnya, kalau di tanah Jawa, siapa yang nggak mengenalnya Roro Kidul walaupun itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta sejarah. Tapi semua orang kalau sudah sebutnya Roro Kidul, anak kecil pun sudah tahu. Nah, tapi karena itu mungkin kalau saya membaca banyak kitab, rupanya ulama terdahulu itu karena spiritualitas Islam mulai menurun, akhirnya amalan-amalan di bulan Rajab itu dibangkitkan lagi untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritual di dalam agama Islam. Yang intinya seperti itu. Tapi bagi anak sekarang dipertanyakan itu. Dipertanyakan. Loh, kok bisa mengalahkan puasa Ramadan? Gak mungkin hal yang sunnah mengalahkan yang wajib. Itu sudah hukum di Quran. Nah, jawaban saya, di satu sisi memang ada kisah-kisah yang dikemas dengan cara historiografi. Ya, bisa terbang, bisa ini gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya saya juga gak mengamalkan itu. Gak mengamalkan hal yang begitu karena dalilnya memang banyak yang dhaif. Jadi kalau jenengan mau begini, kita kalau belajar ilmu hadis, ilmu Quran, kita mau mengomentari itu ya nggak pantas karena itu amalan baik. Tidak kita komentari waktu dalilnya dhaif. Terus saya bandingkan dengan pertanyaan begini, Qiyamul Lail itu baik apa jelek? Sholat tahajud itu baik gitu. Dalilnya yang lebih utama di rumah apa di masjid? Di rumah. Tapi ketika ada seorang tokoh mengundang banyak orang untuk sholat malam Qiyamul Lail di masjid, perlu kita komentari nggak? Perlu kita komentari nggak? Saya begini, itu ulama apa bukan? Bukan Gus, politisi. Fenomenologi sudah, itu tujuannya golek suara itu. Kemudian dia ulama, wah tujuannya popularitas, ya fenomenologi tujuannya popularitas. Karena apa? Sudah tahu dalil keutamaan sholat malam itu di rumahnya sendiri-sendiri. Qiyamul Lail itu munajat, ya isinya munajat kepada Allah. Munajat itu kan artinya apa? Curhat. Bahasa kita itu curhat. Curhat kepada Allah ya di kamar rumah masing-masing, tidak di itu. Tapi ketika jenengan mendirikan sholat tahajud jamaah,
kasbul wujud apa enggak? Ya ketoke salatnya salat qiyamul lail, tahajud macam-macam. Tapi kok ngejak nang masjid. Loh, itu kan saya sering melihat fenomena hari ini, banyak kiai mengajak masyarakat di sekitarnya sholat tahajud berjamaah di masjid. Terus malam-malam jam 2:30 sudah mulai membunyikan speaker, ya arhamar rahimin, ya. Okay. Saya sampai bilang begini, kenapa enggak as-sholatu khairum minan naum? Nah, kalau malam-malam itu harusnya yang dilantunkan, ya, bukan as-sholatu khairum minan naum. Nah, lah makanya hayya ala khairil amal, gitu kan, hayya ala khairil amal, bukan hayya ala falah. Nah, jadi kita sebagai tokoh kalau dipandang dari filsafat fenomenologi, mengajak orang lain untuk sholat berjamaah tahajud di masjid itu ya menyalahi moral. Kok nggak diajarkan Gusti Allah jelas dalilin nunggu kepentinganmu apa saiki? Kalau kita tanya hukum moralnya, kepentinganmu apa? Nah, akhirnya ditanya sama ilmu logika, kepentingan apa? Ya itu kan ada dalil mencari Lailatul Qadar di masjid. Saya kan tanya panitia kapan Lailatul Qadar diturunkan. Ya sama kan panitia pembagian sembako yang dari Kemensos kapan, dari provinsi kapan, ya BLT yang dari kabupaten kota berapa, kapan, ya saya tanya aja panitia sesuai yang diajarkan Imam Ghazali. Kalau datangnya Ramadan hari ini tanggal sekian, berarti nanti Lailatul Qadarnya di hari ini ya, itu kan panitia, oke. Jadi karena itu sudah diajarkan ulama terdahulu, saya mempelajari dari banyak kitab, rupanya itu sebagai motivasi membangkitkan semangat spiritualitas umat Islam yang pernah jatuh di abad pertengahan sampai hari ini belum bangkit, gitu nggih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimut ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hal ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.